Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa. Semoga kita selalu diberi rahmat dan ridho oleh Allah SWT. Ya, mari kita selalu menjaga protokoler dan sehat selalu. Berdoa, Bapak persilahkan. Selesai. Tentunya beberapa waktu yang lalu kalian sudah menutup pelajaran bab 2. Sekarang kita menginjak pada bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Anak-anakku yang saya sayangi, coba sebelum Bapak menginjak pada bab yang berikutnya atau materi berikutnya, siapa yang sudah tahu tentang apa itu hukum? Ya, seandainya kalian tahu nanti, kalian tulis di kolom penjelasan atau kolom di bawah ini, atau pada kolom pertanyaan di budaya. Ya, Nak ya. Apa itu hukum? Nah, kemudian apa itu sistem hukum? Ya, ini. Ada yang tahu, Nak? Nah, silakan kalian tulis pada kolom jawaban di bawah ini. Nah, kemudian dalam materi ini kita harus memahami dulu tentang peta konsepnya, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pertama, apa itu sistem hukum di Indonesia? Bagaimana kita harus mencermati sistem peradilan di Indonesia? Yang ketiga, bagaimanakah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum? Pada sistem hukum di Indonesia yang harus Anda kuasai, yaitu 1. Makna dan karakteristik hukum. 2. Penggolongan hukum. 3. Tujuan hukum. 4. Tata hukum Indonesia. Sedangkan nanti yang kedua ini kalian harus menguasai makna lembaga peradilan, tetapi ini nanti pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, pertemuan minggu yang lalu kalian sudah menjawab persepsi dari sistem hukum di Indonesia. Sebagian sudah banyak yang betul. Nanti yang salah diperbaiki kembali dan mari kita ulas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, apa itu sistem hukum di Indonesia? Makna dan karakteristik hukum menurut filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa demikian? Nah, karena orang yang berani berkunjung ke kebun binatang karena ada pagar dan ada pembatas antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar, saya yakin untuk memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Demikianlah itu, hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan binatang aman dan damai. Coba anak-anakku
Bisa kita bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan kesemerawutan akan terjadi dalam segala hal. Ya enggak, nak? Nanti ada sih pahami betul itu. Nah, mulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak bisa berikan satu contoh, coba. Apa nak contohnya? Ya, betul. Kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, pasti akan banyak yang menyelewengkan peraturan yang ada di jalan itu. Mungkin ada yang nggak pakai helm, mungkin ada lampu merah langsung terjang. Itu berarti melanggar hukum. Nah, dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hukum. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesempatan yang pasti tentang perumusan arti hukum. Sekarang, untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, nak. Karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga suatu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Sekali lagi ya, nak, dalam mempelajari hukum betul-betul kita resapi. Nah, selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan. Itu pendapat dari Van Apeldoorn. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur. Apa unsur itu? A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat untuk ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3 atau C. Peraturan itu bersifat memaksa. Memaksa siapa, nak? Lah, bagi warga atau yang melanggarnya. Dan D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Tidak boleh diganggu gugat. Lanjut. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Dan hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati
tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Ayo nak, sampai di sini. Ada yang mau tanya silahkan tulis ya di bawah ini pertanyaannya. Nanti akan Pak Dar jawab di dalam Sidikdaya dan di dalam WA grup kelas kalian. Ya, sekali lagi, kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanya di grup. Nah, nanti akan Bapak tanyakan. Ya, oke lanjut. Maaf nak, akan Bapak saya jawab apa yang kalian tidak jelas. Paham nak ya? Bapak lanjut ya nak ya? Oke, siap. Sekarang ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, ini betul-betul harus dijauhkan. Nanti bab berikutnya, apa itu landasan hukum? Nah, kemudian kita lanjut pada penggolongan hukum. Agar kalian lebih jelas, ya, ini kamu simak dulu penggolongan hukum itu apa saja. Ya. 1. Penggolongan hukum bisa dibagi dalam beberapa hal. Hukum menurut seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat kehidupan manusia sangat luas. Sudah barang tentu ruang lingkupnya dan cakupannya hukum pun begitu luas. Ya, dan ingat, setiap orang mempunyai kepentingan, kebutuhan yang berbeda. Tetapi, hukum tetap harus ditaatkan. Ya, nah sekarang berdasarkan sumbernya. 1. Ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Di depan itu kalian sudah membaca atau bisa melihat apa itu hukum undang-undang, apa itu hukum kebiasaan, apa itu hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Kalau kalian masih belum jelas, sekali lagi ada di bawah ini, kalian bisa tanya. Enak ya? Oke, lanjut. Berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum nasional. Tentunya hukum itu akan terjadi untuk wilayah suatu negara ya. Nah, contoh untuk nasional Indonesia. Hukum internasional, hukum asing, hukum gereja, dan yang lainnya. Sekali lagi, kalau anak-anakku belum jelas, boleh ditanyakan. Ya, contoh misalnya, apa toh Pak hukum asing itu? Nah ini, hukum yang berlaku dalam wilayah negara yang lain. Nanti yang muncul permasalahan, Anda bahas dengan teman kalian. Kamu simpulkan. Bisa tidak menemukan kesimpulannya nanti kepada Bapak. Ya nak ya? Nih. Berdasarkan berlakunya. Nanti sudah ya nak ya, berdasarkan berlakunya. Nah, sekarang berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Hukum tertulis diantaranya apa nak? Hukum yang dikodifikasikan. Sekali lagi, dikodifikasikan. Yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaannya. Misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya, nak. Misalnya apa? Undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Kemudian hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipenuhi dan dipatuhi, tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Oh iya nak, tolong yang baru datang jangan lupa absennya ya nak ya. Jangan lupa absennya yang baru datang. Oke. Siap. Nah, sekarang berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya ada dua, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Nah, apa itu ius constitutum dan apa itu ius constituendum? Kalau ius constitutum hukum positif, ius constituendum hukum negatif. Apa itu hukum positif dan apa itu hukum negatif? Ya, hukum positif itu suatu hukum yang berlaku sekarang. Contohnya ya, kayak Undang-Undang Dasar itu sudah disebutkan. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu contohnya. Ya, sekali lagi yang berlaku sekarang dan bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ya, paham ya nak ya? Sekali lagi, disimak. Kalau belum jelas, betul-betul ditanyakan di tempat yang sudah disediakan. Minimal kalian bisa menanyakan di WA grup kelas. Ya. Sedangkan ius constituendum itu apa nak? Hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya apa nak? Rancangan undang-undang. Kalian sudah tahu nak? Jadi sebelum menjadi undang-undang itu namanya rancangan undang-undang. Setelah digedok baru namanya undang-undang. Lanjut nak. Nah, sekarang berdasarkan cara mempertahankan ada dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Apa itu hukum material? Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilaksanakan. Coba apa nak misalnya nak yang bisa? Yo Adi, coba Adi. Ina. Oke. Contohnya adalah
hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Bagaimana melaksanakan hukum material? Contohnya apa, nak? Ini ada di dalam hukum pidana. Apa pelaksananya? Dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Perdata dengan menggunakan hukum acara perdata dan sebagainya. Ya. Kemudian berdasarkan sifatnya, yaitu ada 2 juga, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Ya, apa contohnya, nak? Ayo. Iya, betul. Nah, dalam melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Bisa hukuman seumur hidup, bisa hukuman sekian tahun, atau hukuman mati. Nanti dilihat di mana kesalahannya dan di mana keputusan. Kemudian hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikembangkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang satu dengan yang lain. Ya, ini. Dan yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Apa contohnya, nak? Ya, ini dalam ketentuan hukum, ya, misalnya dalam pewarisan, ya, abinstento, warisan berdasarkan undang-undang. Baru mungkin bisa dilaksanakan jika mana tidak ada surat wasiat atau testamen. Ya, lanjut. Berdasarkan wujudnya, ada 2. Apa ya, nak? Ayo. Oke, betul, nak. Yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Nah, dah. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum lanjut? Nah, pertanyaannya nanti ditulis di grup kelas boleh, di link di bawah ini boleh, di sidik daya boleh, silakan ya. Nah, hukum objektif itu hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal atau mengenai orang-orang atau golongan tertentu. Itu yang dinamakan hukum objektif. Ya. Apa itu hukum subjektif, nak? Nah, hukum itu yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Ayo ingat, apa hak itu? Apa kewajiban? Ya. Oke, hak itu
sesuatu yang melekat pada diri manusia. Kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang berdasarkan isinya, ini cukup banyak, ya. Satu, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, yaitu individu warga negara ya, yang menyangkut kepentingan umum. Nah, apa yang termasuk dalam hukum publik? Nah, ini ada hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum tata usaha negara, ada hukum internasional. Nah, hukum pidana itu ya, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang memuat larangan dan sanksi. Itu hukum pidana. Apa hukum tata negara? Yaitu yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Lanjut. Nah, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu hukum yang mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Jelas, nak? Bisa lanjut? Oke. Nah, hukum privat atau sipil. Tadi udah publik ya, nak ya? Nah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dan individu yang lain, termasuk mana? Negara sebagai pribadi. Hukum privat terdiri atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Coba berikan contohnya. Ya, bagus. Yaitu ada hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan sebagainya. Kemudian hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan para pedagang yang lain atau perdagangan yang lain. Ya, tentunya Anda sudah tahu semua apa contohnya. Bisa hukum jual beli, hukum piutang, ya, dan sebagainya. Ya, lanjut. Kayak nampaknya mau selesai nih. Nah, sekarang akhirnya tadi kamu udah banyak belajar tentang hukum. Apa sih, nak, dibuatnya hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Ya, yang di rumah coba dijawab dengan tertulis. Ya, tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan mencegah tindakan yang sewenang-wenang, yang melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Nah, ini. Kalau tata hukum di Indonesia
Tata hukum itu bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum. Bagi siapa, Nak? Bagi masyarakat. Suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh apa, Nak? Oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Ya, ini yang diberi kekuasaan. Nah, yang tidak diberi kekuasaan ya tidak bisa. Nah, itu. Ya. Nah, tata hukum Indonesia ditetapkan oleh siapa? Oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada apa, Nak? Ketika negara Indonesia diproklamasikan tahun 17 Agustus 45. Ya, ini. Bahwa pada dasarnya proklamasi kemerdekaan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Sebelum itu belum bisa, ya, Nak. Oke, lanjut. Nah, kemudian dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. Nah, dengan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, ya, Nak, ya, dapat disimpulkan bahwa menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sebelum Undang-Undang Dasar disahkan belum bisa. Dua, pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia bahwa di Indonesia atau di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan hukum di Indonesia bisa berlaku setelah Undang-Undang Dasar 45 disahkan atau diresmikan. Ya, ada yang mau tanya, Nak? Mari, Nak. Lanjut ya, Nak, ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangkaian atau rangka dan tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih dapat ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan produk kolonial. Misalnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Ya, Nak, ini ya suatu saat pasti akan ada perubahan. Nah, inilah saat ini. Ya. Sampai di sini. Ada yang mau tanya enggak tentang masalah hukum? Nah, sekali lagi ini ditulis nanti ya yang tidak jelas atau bisa Bapak jawab nanti di grup kelasmu atau di kolom pertanyaan sidik daya. Satu hal semua, jaga kesehatan, nah, selalu siapkan protokol terus, siap untuk kalian, ya, sukses, ya, selamat pagi di pagi hari, selamat siang di siang hari. Oke, sukses selalu, sukses semuanya.